warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak Yon dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pamotan yang sampun memberikan saya waktu sebentar. Jadi di sini saya akan melakukan istilahnya koordinasi mungkin nggih. Jadi saya Pak Wi dan Bu Eka ini tugas modul terakhir di pendidikan guru penggerak itu ada satu aksi nyata yang belum kami lakukan. Kalau hari ini karena kita bertiga punya program yang berbeda-beda, jadi saya di sini khusus akan berkoordinasi tentang aksi nyata yang akan saya lakukan. Jadi begini, kita tadi juga sudah dibahas Pak Yon juga disinggung tentang adiwiyata ya. Jadi sekolah kita ini kan sedang mengikuti seleksi CSAP ya Pak Yon, calon sekolah adiwiyata provinsi. Kemudian banyak sampah sebenarnya di sekolah kita yang terabaikan, baik oleh anak-anak atau mungkin oleh kita sendiri, seperti itu. Kemudian pengolahan sampah organik dan anorganik yang belum maksimal. Ini kita blokosuto saja lah, kita intern ngomong apa adanya. Kemudian murid-murid kita itu kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Ibaratnya kita di kelas, nek ogak dikoroi itu yang di bawah diambil, dibuang ke tempat sampah, itu dibiarkan sampai pulang besok baru disapu piket keesokan harinya, itu pasti seperti itu. Kemudian latar belakang dari nanti kegiatan atau aksi nyata yang akan saya lakukan yang terakhir itu ada lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan nyaman. Itu adalah salah satu aset yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin kan mungkin Bapak Ibu Guru dan Pak Yon itu ada yang sudah kita ajak berdiskusi, baik mungkin dengan Pak Widodo atau Bu Eka. Kita sudah membahas tentang aset yang kita miliki. Nah, salah satunya itu adalah lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, kemudian dan sehat. Nah, jadi nanti saya akan punya, jadi gini, di aksi nyata ini itu kita mendesain satu program yang harapannya itu berdampak positif pada murid. Dampak positifnya itu kita nggak muluk-muluk Bapak Ibu. Jadi kita fokusnya itu adalah mendorong keterlibatan aktif dari murid itu dalam program sekolah. Jadi itu biar tidak hanya melulu Bapak Ibu Guru atau mungkin Pak Yon yang kita gini, tapi di sini tujuan dari kegiatan atau program yang kita rencanakan itu adalah memunculkan student agency bahasanya. Jadi kepemimpinan murid dalam program sekolah. Jadi nanti tujuan kegiatannya tadi menunjang terwujudnya sekolah adiwiyata provinsi. Kemudian nanti kita dapat melaksanakan pemilahan sampah secara mandiri. Jadi tidak, kalau kita lihat itu sampah sing ngusungi dari kelas-kelas itu, saya lihat itu Pak Nuri atau Pak Rohim, itu saya sebenarnya ya mungkin maaf ya, maksudnya itu bagian tugas, tapi anak-anak itu jadi kayak semakin tidak peduli gitu. Kemudian nanti dapat memaksimalkan pengolahan sampah organik dan anorganik oleh murid. Kemudian meningkatkan rasa dan sikap peduli lingkungan. Yang terakhir menunjang terwujudnya lingkungan belajar yang bersih, sehat dan nyaman. Nah, untuk itu saya di sini akan membuat suatu prakarsa perubahan Bapak Ibu, di mana prakarsa perubahan ini nanti juga bisa kita kaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi nanti saya di sini profil pelajar Pancasila yang saya fokuskan itu pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, khususnya nanti akhlak kepada alam. Kemudian mandiri, kreatif dan bergotong royong. Masih bisa tangan, karena nek wong Jawa itu bondo tangan itu berarti kan orang yang males. Jadi filosofinya si pisah tangan itu tangannya dipisah. Kenapa dipisah? Itu digunakan untuk beraksi, cinta lingkungan dan peduli sampah, seperti itu. Nah, jadi di tahapan rencana aksi nyata yang saya lakukan ini, itu yang pertama itu adalah saya melakukan
koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan guru dan tenaga administrasi sekolah atau TAS. Kemudian nanti saya juga akan mengajak anak-anak yang khususnya adalah anak-anak kader Adiwiyata seperti itu. Jadi nanti setelah ini saya akan merapat ke Pak Muna selaku koordinator Adiwiyata, ya Pak. Mohon izin nanti saya akan mengaktifkan kader Adiwiyata sekolah. Jadi di kacamata saya itu anak-anak yang kader Adiwiyata itu sudah dimanfaatkan tetapi belum maksimal seperti itu. Jadi saya peduli sampah dan cinta lingkungan ini itu mungkin jenengan ada ide untuk bagaimana kegiatan ini dilakukan seperti itu. Kalau di bayangan saya sendiri ini adalah kelanjutan dari program kita yang sudah berjalan, yaitu ada Lisa lihat sama ambil itu sama yang sebelum istirahat setelah istirahat kedua yang anak membawa sampah itu nggih dipilah. Nah, itu kelanjutannya mungkin sebelum saya mengungkapkan unek-unek saya, kalau Bapak Ibu guru mungkin ada ide atau pripun. Program saya ini itu rencana kegiatan yang saya lakukan itu yang pertama, kegiatan ini nanti akan dilakukan setiap hari. Si pisah tangan ini nggih dilakukan setiap hari, nanti jamnya itu sesuai kesepakatan dari murid-murid. Jadi saya di sini benar-benar tujuannya adalah memberdayakan anak-anak. Ya, saya melatih kemandirian mereka seperti itu. Kemudian pelaksana program ini adalah kader Adiwiyata sekolah bersama dengan perwakilan murid dari masing-masing kelas. Nanti kader Adiwiyata bersama perwakilan murid, mereka akan berdiskusi. Jadi setelah saya nanti berkoordinasi dengan jenengan semua, saya insya Allah sesegera mungkin akan berkoordinasi dengan adik-adik atau anak-anak kita yang ada di kader Adiwiyata sekolah ya. Nanti kita akan masuk sampah sudah terpilah. Nanti perwakilan dari masing-masing kelas, katakanlah ada 2 anak atau 3 anak, nanti mereka akan ngecek lagi, bertugas ngecek, milah sampah lagi. Terus nanti sampah yang sudah terpilah itu setiap kelas nanti setor. Jadi tidak Pak Nuri yang ambil atau Pak Rokim yang ambil. Jadi anak-anak nanti secara mandiri itu setor, nanti bisa saya bantu karena di sini program saya nanti saya bisa membantu sebagai koordinator dan mungkin nanti saya bersama anak-anak yang kader Adiwiyata. Jadi pelaksanaannya ini perwakilan dari masing-masing kelas seperti itu. Nanti di bawah, saya lihat sekolah kita kan sudah punya sampah yang itu nggih Pak nggih sebelah sana itu. Nggih, nanti dari situ sudah terpilah lagi. Nah, nanti selanjutnya mungkin pengolahan sampah organik di sekolah. Nyon sewu ini sebelumnya ketoke dari kacamata saya lagi selama ini yang mengolah sampah kan biasanya nyocok ya Bu Ella, mungkin dibantu Bapak Ibu guru yang lain. Kalau keterlibatan anak-anak itu masih minim sekali seperti itu. Jadi saya melalui program ini tuh pengennya anak-anak itu kepemimpinan dalam diri mereka itu benar-benar muncul melalui kegiatan-kegiatan yang mereka terlibat langsung. Jadi itu secara tidak langsung nanti mereka akan rasa memiliki terhadap sekolah itu juga akan meningkat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian harapan saya nanti anak-anak Adiwiyata, kader Adiwiyata sekolah itu nanti akan membuat semacam satgas Pak Yang. Jadi ada satgas peduli lingkungan. Nah itu saya nggak salah lupa, itu Falah waktu pencalonan ketua OSIS itu ada visi misinya, itu salah satunya itu dia pengen masuknya itu meningkatkan kepedulian lingkungan gitu loh. Jadi termasuk kebersihan lingkungan macam-macam. Nah ini nanti saya juga akan menggandeng OSIS juga bisa. Nanti jadinya ada satgas, mungkin nanti bisa gantian. Nah, anak-anak itu nanti yang akan ngomandoni, ibaratnya mungkin ngecek nanti di jam berapa gitu, biar nanti sedikit-sedikit itu bisa bareng-bareng seperti itu. Kemudian nanti kepala sekolah dan guru itu tugasnya di sini hanya melakukan supervisi kegiatan, jadi melakukan itu anak. Kemudian nanti guru bersama murid bisa melaksanakan evaluasi rutin. Jadi nanti tergantung anak-anak mau evaluasinya berapa lama sekali gitu. Terus kita evaluasi nanti kegiatannya yang sudah baik apa, yang belum baik
apa seperti itu. Ngoten Bapak Ibu guru. Jadi nanti setelah ini saya akan berkoordinasi dengan anak-anak kader adiwiyata dan perwakilan kelas. Setelah itu saya rencananya juga akan membagikan kuesioner kepada anak-anak. Nanti saya buat pakai Google Form saja biar bisa diisi di rumah. Itu ambil pelajaran istilahnya. Karena kita di sini kan sudah melakukan banyak program-program atau kebiasaan tentang cinta lingkungan. Jadi nanti dari mungkin saya kuesioner itu akan saya lihat keterlibatan anak selama ini, peran anak di cinta lingkungan sekolah itu seperti apa, atau mungkin program yang sudah berjalan itu apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak seperti itu. Jadi nanti sebagai bahan evaluasi bagi saya untuk menunjang kesuksesan dari program si pisah tangan yang akan saya lakukan. Ngoten Bapak Ibu, hanya seperti ini. Monggo nek mungkin Pak Yon atau Bapak Ibu guru mau sekedar memberikan ide atau mungkin menambahkan dari unek-unek saya ini apakah pripun-pripun seperti itu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi, masukan dari saya. Saya terima kasih sekali, artinya kegiatan ini kan ini gayung bersambut, artinya di adiwiyata tadi di pemberian saya kan saya sampaikan ini gerakan ini. Jadi kita tidak hanya sekedar selembar sertifikat itu percuma, kalau hanya debat itu kan kita hanya lip service saja, hanya prosedural. Kita inginnya itu betul-betul substansial artinya. Makanya saya kadang keliling ke kelas-kelas, anaknya aku saya lihat di CCTV itu, saya berikan apresiasi itu gerakan sukses story yang kecil itu harus kita ungkap. Nah ini penting Bu Vivi. Jadi mungkin untuk mendorong itu perlu. Istilahnya sekarang orang luar negeri, Amerika Serikat itu sekarang menggunakan pendekatannya bukan critical thinking. Nah, Indonesia itu selalu tertinggal Bapak Ibu. Nah, saya masih ingat. Sekarang kita kan didorong critical thinking. Orang luar Amerika sudah bukan lagi critical thinking, tapi PG, positif deviant. Jadi mengadopsi hal yang positif untuk ditularkan. Kita kan didorong untuk kritis vokal. Orang luar negeri sudah, karena kritis itu belum tentu menghasilkan. Tetapi orang luar negeri, dan saya teringat, saya sebelum jadi guru itu saya aktif di konsultan Bank Dunia di itu. Jadi PG namanya, positif deviant. Jadi hal yang kecil tadi Bu Bibi untuk pemantik. Makanya dulu saya sering mengungkap ada guru yang ini saya sebut itu sebenarnya bukan untuk membandingkan, bukan, tapi adalah untuk mengadopsi dia di contohnya. Tadi contoh saya mengungkap tadi misalnya si Tina itu kan dulunya hanya untuk lecutan pemantik eranya. Itu bisa disampaikan ke anak atau bisa suatu ketika nggak sengaja, ini pendekatannya Bu Vivi atau Bu Ernest, Pak Awit atau yang Bu Yayu bagiannya, di saat anak-anak menyapu jenengan suatu ketika ngajak anak ke UKS, bukan berarti ngajak anak suruh kayak gitu kan, dia egonya rendah, dijak UKS biar melihat tanpa kita menunjukkan. Masuk ya. Jadi anak misalnya tiba, ayo ke UKS, tapi di saat ada anak kelas itu nyapu bembok, kali ibu guru tidak usah menunjukkan kayak ikut jangan, kalau itu bocah egonya. Tapi jenengan bembok ngeluarin bocah misalnya si Tina, ingin kok di sapu yang ini ya, begitu aja. Kayak engkau neng UKS, bahwa anak itu kan akan melihat, menduplikasi. Jadi jangan sampai anak itu jenengan membandingkan, oh kok pas itu loh sergap, nanti dia akan merasa ego. Aku dibandingkan kelas itu, ya gengsi ya, jangan. Jadi itu boleh. Pertama, jadi positif deviant. Jadi bahasanya virus positif ditularkan. Yang kedua, jadi betul mungkin tetap dirumuskan. Tadi kan ada semacam kayak tim satgas. Mungkin istilahnya jangan satgas, lebih mungkin lebih familiar jenenge apa. Satgas itu kayak satgas
COVID. Jadi bahasanya apa sih? Tim apa yang anak monggo lah dibahas. Dibuat nama yang lebih keren dan lebih anak membumi di anak-anak. Jadi anak-anak betul-betul ada semacam betul. Sebenarnya dulu kan konsep kader Adiwiyata kan memang begitu. Cuma kan meskipun terus akan gawean lupa. Betul. Kita dorong, kita setuju Bu. Jadi biar anak-anak biar saya lihat saya sering keliling, rata-rata kan sampah itu di depan kelas masih ada. Saya lihat Pak Nuri bos nyapu kono nyapu kene kita bos dia baru siang. Pak tanya Pak Nuri, Pak ini samanya apa? Itu nunggu nanti standar kedua. Jadi dia kan kita lihat kan pagi nyapu depan, nyapu sini, halamannya kan saking luasnya halaman orang tetangga. Jadi dengan itu jadi tugas jadi ringan. Yang penting anak kan merasa memiliki itu loh yang penting. Anda gue ini contohnya kayak tadi yang anak kelas itu lah tak pantau betul nih pagi tak contoh di situ nyapu waktu gue tanpa didampingi loh Bapak Ibu. Kelas itu gak ada guru yang nunggu loh itu. Betul loh. Bu ini kan dia lewat waktu itu lewat biasa. Bu ini kan lewat ke LKS. Jadi anak sebelum Bu lewat anak-anak kan nyapu sendiri. Nah itu yang perlu kita dorong untuk memiliki itu. Betul, saya dorong malah terima kasih Bu Wiwi dengan program ini kan berarti program ini substansial, tidak hanya prosedural. Dia kan fair waste ini kan, nah itu monggo gak apa-apa. Saya malah karena itu nanti akan jadi pengalaman belajar anak dan akan diingat sepanjang hidupnya akan diingat. Nah, itu monggo. Yang lain mungkin Bapak Ibu ada masukan terkait dengan apa mau dipisah tangan ya? Apa? Dipisah tangan atau dipisah tangan atau mungkin istilahnya diganti ini dipisah kata apa? Dipisah tangan, dipisah tangan. Ya ditelaah ben kalau yang orang dipisah tapi si ayo lihat sama kami kan Lisa kan menarik gitu. Yang dipisah mungkin dipisahnya aksi si peduli si apa ya Pak Awit biasanya di singkat-singkatan nih si pisah kan kesannya tangan dipisah oh beraksi nah gitu monggo maksudnya pisah kesannya kan pisah kayak dipisah si monggo tapi itu ya monggo saya mungkin ada kelas yang raja Lisa kan itu nek di Pak Tulus Lisanya digabung apa kemarin Bu Habib? Lisa BTS. Nah malah, Lisa BTS kan lihat sampah ambil, buang tempat sampah, kayak gitu kan anak kan lebih nek dibangun Bangun satu itu besti Pak. Bangun satu besti. Nah, jadi itu kan ya penggerak juga. Nah ini contoh bangun dua itu nyontoh kita tempat sampai persis begitu lihat itu langsung diketok dibati seperti waktu dulu sama saya Bu Habib Bu Nane nggih Mbak Maya. Iya bangun satu besti. Jadi dia niru kita. Iya Pak. Niru kita bikin foto diketokin terus buru-buru yang Bu Hati ya kasih dia terinspirasi. Jadi kita jadi inspirasi tempat lain. Nah, mungkin kayak contoh Bu Lisa BTS dia sama ya mungkin si pisah kan ya nih si pisah kesannya kan kayak dipisah kayak kan kita jangan berpisah kita kan jangan pisah dengan berpisah kita berkumpul tapi monggo lah itu hanya masukan. Nah mungkin ono istilah sing luwe itu loh itu monggo lah yang ada masukan yang lain. Kalau SD1 tuh bersih Besti. sampah setiap hari. Itu ya anu nih program gerak di kode Pak sampai itu sudah di kode Besti. Monggo yang lain, buut yang berubah bahasa loh, panungan. Programnya, tinggal monggo. Yang mencatat dulu.
masih ada godaan itu isinya pisang. Nah, di situ fungsinya pisang itu ternyata membantu mempercepat pengomposan. Jadi dia hanya ditaruh di sekitaran pisang. Jadi akar pisang itu membantu sekali mempercepat untuk pengomposan sampah organik. Jadi tinggal diumbruk nonton sekitaran pisang, dia itu cepat Pak, tanpa dicacah. Tanpa dicacah. Nah ini solusi ketika tenaga pencacah tidak ada. Terus lagi yang ada kompos bed itu 10. Memang yang bagian bawah itu sengaja tidak saya ambil karena sudah banyak bertelur dan hewan-hewannya. Jadi ketika tidak dicacah pun tinggal kita ngasih sedikit PSG untuk cairannya biar basah lembab. Itu ada bantuan hewan-hewan itu untuk membantu kompos tetap jadi juga. Jadi kemarin sekitar 3 bulan bertelur ini loh Pak, yang kayak ulet yang besar. Ulet coklat itu loh Pak, yang di tanah yang besar-besar. Kak Asus entung ya, tapi lebih besar. Iya, itu kan enggak iya satu. Muka kula nek ngarani bertelur bukan. Ya, tapi kan itu tidak dibuka, jadi kemungkinan keluar kan tidak. Betul. Pengalaman dulu RBSD kan ada di sini. Salah satu kan baca di koran. Salah satu yang bikin kelapa di blok itu. Ya, itu salah satu. RBSD kan ada warung. Di bawah ini batu akhirnya ke warung dari situ nyerah nih apa. Jadi ini nggak keluar ya. Kan gitu tuh Pak, atas itu ada resletingnya Pak. Ya, dan ada cacingnya. Jadi itu kayak pembusukan pengurainya ya. Pengurainya. Kalau saran saya itu kompos bed itu dihidupkan kembali walaupun tidak dicacah, tetap dimasukkan terus saja sampai itu. Ada lebih dekat, iya. Itu dihidupkan kembali karena ada 10 kompos bed, lumayan juga. Ya enggak, langsung numpuk aja di atas. Dan sudah ada cacing-cacingnya, jadi tinggal numpuk di atasnya saja. Terus yang tadi banana circle itu saya nyoba di sebelah kamar mandi, di antara kamar mandi itu ada pisang kan, ada sepeta. Itu sudah pernah tak coba, itu enggak ada 1 bulan dia udah ngimpes. Ngimpesnya memang cepat. Jadi saya sudah pernah trial di sana. Jadi 1 kotak itu mumpung ada pembatasnya dengan parkir dan tidak kemana-mana, saya kira di selokan pun kan sudah ada tembok yang agak meninggi, jadi di situ aja ya, ratakan aja, ditumpuk terus itu kayaknya kok. Iya. Parkir. Iya, sampingnya telah itu. Iya, karena memang di situ kan sebenarnya perlu dibersihkan tuh kayu bekas proyek Pak, itu di situ banyak. Nah kalau mungkin dibiarkan busuk sekalian ya saya dereng asuran memang dereng Pak. Cuman kalau anak yang tidak tahu terus jalan tanpa sepatu itu yang membahayakan. Jadi ini sekedar informasi kepada Bu Vivi sebagai nanti program barunya. Di situ kalau membuang anak saya harapkan pakai sepatu dan di situ buang aja sembarangan karena katakanlah langkah-langkah banana circle ya cuma paling 2 meter sekitaran itu karena itu kan sudah pohon pisang banyak, jadi nggak usah ditebasi ya seadanya pisang itu langsung ya buang di situ. Kayaknya kok lebih
menghemat tenaga. Yang penting kan dengan ada pengolahannya kan. Jadi saya masukannya hanya di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Yon atas mungkin masukan-masukan yang positif. Nanti akan saya tinjau lagi, mungkin bisa bersama dengan anak-anak kader Adiwiyata juga. Kemudian Bu Ella juga terima kasih masukan teknik pengolahan komposnya yang sangat bermanfaat, karena kadang itu saya pengetahuan tentang lingkungan maksudnya pembuatan apa-apa itu kadang memang masih minim, karena memang pengalamannya masih sedikit juga seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin kalau masih asah tangan. Oh iya Pak, betul Pak. Terima kasih. Asah tangan ini. Oke Pak. Asah tangan, diasah tangan, digosok. Matur suwun Pak ya. Asah tangan itu. Oke, nanti saya cari ide lagi. Mungkin nanti bisa dibantu Pak Wid juga. Biar lebih romantis ya Pak singkatannya. Oke, nomor Pak Wid, nomor ya, namanya masih ongoing. Matur suwun. Terima kasih Pak Wid. Jadi intinya karena ini program ini memang bukan program instan atau sulapan yang sekarang kita rencanakan besok jadi, karena ini nanti juga melatih anak-anak, jadi perlu waktu. Nanti untuk keberlangsungan program ini, jadi yang pertama memang ini saya koordinasi dulu. Nanti setelah ini saya koordinasi dengan anak-anak, kemudian insya Allah mungkin minggu-minggu depan bisa dilaksanakan Pak Wid, karena ini bulan puasa juga. Kayaknya anak-anak juga seneng karena kalau di kelas itu wis do template meja semua nih. Jadi nanti saya upayakan mungkin nanti nyuwun tolong bantuan dari Bapak Ibu semua juga, kebersamaan kita mendukung program yang saya rencanakan ini. Pokoknya nanti kita kalau ada kurangnya, ada baiknya kita evaluasi bersama-sama seperti itu. Untuk waktunya nanti saya coba susun dengan anak-anak Pak Wid. Itu untuk setiap harinya itu di jam berapa seperti itu. Nanti saya ingin mengaktifkan suara dari anak-anak seperti itu. Matur nuwun. Yang lain tetap nopo sampun. Pak Muna monggo. Kaitannya dengan waktu tadi, paling tidak kan kita tentukan waktu yang di luar dari jam kerja, sehingga tidak mengurangi daripada kerjaan. Diupayakan itu bisa, jadi tidak sepenuhnya diserahkan kepada anak, tapi ada digaris bawahi sehingga tidak sampai mengurangi jam kerja. Dan yang kedua, mengenai apa yang tadi sudah disampaikan sama Bu Ella untuk sampah organik itu ditempatkan pada satu tempat yang memang sudah ada. Itu kalau kegiatannya rutin itu kira-kira tempatnya itu cukup apa tidak, karena kita akan berkelanjutan. Satu itu, yang kedua kalau dibuang di bawah pohon pisang tadi yang katanya bisa itu juga kan perlu tindak lanjutnya kemana, atau dibuatkan lagi tempat lagi, sehingga tidak setelah itu kemudian kita kebingungan untuk membuang sampah itu, kan kita berkelanjutan.
Jadi itu saja, ada 2 yang waktu ditentukan dan rencana follow up daripada kegiatan itu apabila sudah selesai. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Mona. Ini realistis sekali ya Pak ya. Nggih. Jadi karena tadi banana circle ya Bu namanya ya. Mungkin karena terbatasnya tanaman pisang di sekolah, kemudian dan program ini akan dilaksanakan setiap hari. Jadi nanti harus bagaimana seperti itu. Kalau mungkin kemarin kayaknya Bu Ella yang terakhir kita lakukan itu habis ya, dan tapi harus dicacah dulu ya. Terus anggur disebar gitu aja Pak. Jadi nggak harus semuanya masuk ke kompos bag, nggak apa-apa. Jadi dicacah kasar gitu aja terus langsung disebar, nanti dia biar busukan sendiri, nggak harus dipisang. Maksudnya sing sebelah sana itu loh Pak, selatan itu kan ada batasnya, nanti jadi disebar aja disawurke gitu, bukan nopo-nopo. Atau mungkin nanti kita lihat sikon ke depannya juga, kira-kira kan tadi saya merencanakan ada evaluasi ya Pak, jadi nanti kita evaluasi bareng-bareng. Kalau memang perlu tindakan yang lebih atau rencana lain lagi, nanti bisa kita tindak lanjuti setelah kita coba program ini dulu Pak. Untuk kemudian untuk mensupervisi anak ya Pak ya, tadi dalam itu biar tidak terlalu memakan jam pelajaran seperti itu nggih. Nanti saya coba dengan anak-anak kita cari formula waktunya nanti dibuat seperti apa pelaksanaannya, biar misal memotong jam pelajaran itu juga tidak terlalu banyak, mungkin bahkan cuma 5 atau 10 menit gitu saja. Jadi nanti kita usahakan kita bagi tugas, jadi biar cepat. Anak-anak nanti kan banyak Pak kader adiwiyata nggih. Semoga nanti bisa benar-benar kita berdayakan aset yang kita miliki itu. Jadi karena murid-murid yang luar biasa itu adalah aset utama dalam pendidikan kita, seperti itu Pak Muna. Ngoten Pak Muna? Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu yang lain cukup? Cukup nggih. Pak Yon, sampun. Jangan lupa ini kan juga bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tetap anak-anak yang terlibat di situ juga perlu diberikan apresiasi. Apresiasi terkait dengan ini juga bagian dari penilaian sikap dari anak-anak, betul-betul juga merasa memiliki, juga ada perhatian dan kepedulian. Dan baru dulu juga ada apresiasi untuk anak-anak yang masuk di situ, karena ini kan bagian penilaian sikap. Dan syukur-syukur nanti kan di IPA kan inklusi, termasuk ini kan juga kalau K13 ini kan KI 4 itu keterampilan. Nah, jadi bisa ikut di bagian dari penilaian. Jadi dengan 1 kali gayung 20 terlampaui kegiatan aksi student apa tadi namanya tadi, pembinaan student agency, pembinaan pembelajaran mahasiswa, penilaian masuk, kepedulian juga masuk. Ini juga keterampilan anak. Di ini kan masuk pas pelajaran ini kan IPA, mungkin BKN juga masuk. Jadi, itu Bu. Terima kasih. Jadi seperti pesan dari Pak Jumanto, tolong diingat kembali yang Pak Jumanto dulu waktu berpesan terkait dengan anak yang lomba. Jadi apa? Jadi perlu kita apresiasi. Kadang kita kan terlupakan. Nah, jadi itu tetap ada apresiasi khusus, tawaran khusus anak-anak yang terlibat kegiatan aktif itu. Ya, terima kasih. Nggih, matur suwun sekali Pak Yon dan Bapak Ibu guru yang lain atas masukan dan kritik positif, kritik yang membangun, saran yang membangun kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga program ini bisa kita jalankan bersama-sama dengan baik, khususnya saya dan dapat betul-betul membawa dampak positif bagi anak-anak kita yang harus kita harus terus kita gali potensi diri mereka supaya nanti dampak positif ini itu tidak hanya dirasakan di masa-masa sekarang, tetapi bisa dirasakan mereka di dalam jangka waktu yang panjang di kehidupan mereka di masa depan. Matur suwun Bapak Ibu, Pak Yon dan Bapak Ibu semua, mohon maaf jika saya ada perkataan yang kurang berkenan dan kurang pas. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.